Gi, oi, Di mana kamu, Ji? biasa lah. Gi. Kemana aja? Tadi itu karena ada dispen karena ada urusan keluarga. Padahal tadi kami kan belajar PKN. PKN-nya itu tentang pengaruh perkembangan iptes terhadap Indonesia. Boleh lihat bukunya nggak? Ini. Oke. Jadi tadi kan guru pengampu kita, guru yang membimbing kita Bu Kajol, Bu Siti Anissa MPD. Jadi tadi Ibu menjelaskan kalau perkembangan iptes itu sangat berpengaruh terhadap NKRI. Nah, nanti tuh materi ini diujiankan. Jadi kamu udah mengerti belum? Duh, belum ngerti nih. Boleh nanya-nanya dikit gak ini? Boleh, silakan. Oke. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan iptek itu? Kasih paham saya. Nah, jadi iptek itu adalah bentuk ilmu pengetahuan, ilmu teknologi dan ilmu seni yang mempelajari seluruh pengetahuan dan inovasi yang mencakup seluruh kreativitas manusia yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memecahkan sumber segala masalah. Nah, iptek juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan daya saing dan untuk identitas bangsa. Lalu apa sih fungsi utama iptek untuk bangsa dan negara? Untuk bangsa Indonesia gitu. Jadi fungsinya itu adalah salah satunya untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat persatuan dan ketahanan nasional juga. Nah, perlu diingat kalau iptek dan iptek itu mirip-mirip, cuman iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau iptek itu lebih luasnya lagi, dia mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Jadi manusia itu dituntut untuk mengeluarkan kreativitasnya untuk mempercepat pembangunan teknologi kayak gitulah. Apalagi Ji? Terus dari ini bagaimana dampak positif iptek di bidang ekonomi? Ya jelas banyak dampaknya. Kalau pada pembangunan yang tadinya pakai kerja fisik manusia sekarang bisa dipermudah sama teknologi seperti transportasi gitu. Kalau kesejahteraan sosial banyak tuh bidangnya, kayak kesehatan ada sekarang ronsen, terus yang bisa ultrasonik tuh yang bisa lihat apa sih Dalam ya, tubuh. organ tubuh kan Ya. Terus kalau dalam transportasi sekarang di Jakarta Bandung ada WUS yang 400 km tuh. Ya. Lalu kalau di pendidikan sekarang ada JUM, pembelajaran jarak jauh. Terus kalau ekonomi sekarang bisa transfer antar daerah. Terus kalau sosial kita bisa nggak bertemu sih, kayak video callan gitu sama ayam bebek gitu. Nah, lanjut. Apalagi Gi? Terus apa aja sih contoh pemanfaatan iptek di bidang pendidikan? Kalau pendidikan tuh kayak tadi yang saya bilang, Zoom, pembelajaran jarak jauh, terus apalagi ya, yang touchscreen itu tuh, yang touchscreen. Nah, selain dampak positif, iptek juga ada dampak negatifnya. Yang saya pahami ada 4. Yang pertama ada ketimpangan sosial, contohnya adalah akses iptek tidak merata dan kesenjangan ekonomi. Lalu yang kedua ada penyalahgunaan teknologi, contohnya ada hoax, konten negatif, dan cybercrime. Nah, yang ketiga ada kecanduan teknologi, contohnya yaitu kecanduan bermain gadget. Yang terakhir adalah ancaman dan ancaman keamanan nasional. Lalu dampak iptek terhadap kelestarian budaya kita, budaya Indonesia khususnya. Kan iptek itu pastinya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kalau dalam sosial budaya sendiri itu mungkin kita bisa mengenalkan budaya-budaya kita ke luar negeri, kayak
batik nih bisa dipoto terus diupload ke sosmed yang bisa dilihat oleh para bule gitu misalnya kan, nanti mereka jadi tertarik Dan beli. mungkin beli. Nah, terus tapi nih dia iptex tuh jangan sampai disalahgunakan, kayak kan sekarang banyak cyberbullying itu. Jadi pengaruh-pengaruh budaya dari barat bisa masuk ke Indonesia. Namanya tuh westernisasi, barat-baratan gitu Ya. secara tidak langsung. Iptex tuh harus harus dikelola dengan baik, jangan sampai yang tadinya membuat kita membuat menjadi positif malah digunakan untuk negatif gitu. Terus apa lagi Gi? Terus bagaimana iptex dapat membantu pertahanan dan keamanan nasional? Ya kayak sekarang tuh udah banyak misil-misil udara, terus kayak kapal-kapal yang teknologi canggih. Terus apa lagi sih? Kapal selam gitu. Terus ya ini. Oh. Oke. Terus kayak ada pendeteksi gitu kalau ada kapal selain dari negara tersebut bakal terdeteksi langsung kalau memasuki wilayah laut negara kita gitu. Nah, kalau yang tadi saya bilang itu strategi untuk mengelola iptex dengan baik. Yang pertama ada STEM. STEM itu apa saya lupa tuh. Ini. Nah, STEM itu guys, yang pertama S. S itu adalah science, T itu teknologi, E itu engineering, terus matematika. Nah, pokoknya keempat tersebut tuh harus digunakan, harus saling dikolaborasikan untuk menuju Indonesia emas. Asik. Lalu infrastrukturnya yang pasti harus merata, jangan cuma di Jawa nih misalnya kan, di Jawa doang yang tumbuh, di Papua enggak, di NTB enggak, Sulawesi enggak. Nah itu. Lalu yang ketiga pengawasan dan regulasi teknologi. Nah kita tuh bikin hukum yang membuat kita tuh leluasa tapi enggak terlalu leluasa gitu. Lalu ada kearifan lokal. Nah, kearifan lokal kita itu harus dikolaborasikan juga sama iptex biar gak saling simpang siur gitu. Jadi Augie udah mengerti belum tentang iptex ini? Oke. Sekarang udah lumayan mengerti lah. Ya, Nanti di belajar lagi aja. oke. Oke, makasih ya bro. Iya. Oke. Jadi perlu diingat ya teman-teman, kalau iptex itu berdasarkan dari masyarakat terlebih dahulu. Iya. Nah, jadi kalau kita cermat, iptex pasti cepat. Itu dia. Sekian dari Kelompok kami. dari video podcast kami. Ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.